Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Umi Koiria dengan NPM 202013500069 dan Mega Irbaresti dengan NPM 202013500102. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat, sebelumnya saya ingin bertanya dahulu. Apa sih pertidaksamaan kuadrat itu? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, nanti kita jelasin ya tentang apa itu pertidaksamaan kuadrat, terdiri dari apakah sistem pertidaksamaan kuadrat itu, dan apa sih perbedaannya dari pertidaksamaan dengan persamaan gitu. Untuk itu, saya minta waktunya sebentar untuk teman-teman sekalian untuk menyimak materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan kuadrat secara matematika itu adalah suatu pernyataan dalam istilah matematikanya digunakan untuk menunjukkan kalau dua ekspresi atau nilai tidak memiliki besaran yang sama. Oleh karena itu, dalam pertidaksamaan ini tidak menggunakan simbol sama dengan. Sebagai gantinya, ada 4 simbol pertidaksamaan matematika yang kalian bisa gunakan. Yang pertama ada lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Sehingga pertidaksamaan kuadrat ini bisa didefinisikan dengan pertidaksamaan yang mempunyai variabel di mana pangkat dari suatu kalimat matematika yang membuat satu atau lebih perubahan serta relasi lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan dianggap menggunakan pertidaksamaan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pertidaksamaan kuadrat, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui apa sih perbedaan dan persamaan dari pertidaksamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat. Cara singkatnya atau lebih gampangnya, kita bisa melihat perbedaannya ada pada tandanya. Namun, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pada pertidaksamaan kuadrat, bentuk matematisnya dinyatakan dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0 dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sedangkan pada persamaan kuadrat, bentuk matematisnya yaitu dinyatakan dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah konstanta. Terlihat jelas bukan kalau perbedaan pertama kali dari mereka yaitu pada tandanya. Yang kedua, jenis solusinya. Solusi dalam himpunan nilai X yang membuat pertidaksamaan tersebut benar. Solusinya biasanya berupa interval pada garis bilangan real. Sedangkan pada persamaan kuadrat, solusinya adalah nilai X yang membuat persamaan tersebut benar. Akar-akar persamaan kuadrat biasanya memiliki dua akar yang bisa berubah bilangan real kompleks, satu akar ganda atau tidak ada akar real. Dalam pertidaksamaan kuadrat, metode penyelesaiannya menentukan 00 atau akar-akar dari persamaan kuadrat terkait terlebih dahulu, kemudian menganalisis tanda dari kuadrat tersebut pada interval-interval yang dibentuk oleh akar-akar tersebut.
Metode grafik juga bisa digunakan untuk melihat di mana grafik parabola berada di atas ataukah di bawah sumbu X. Sedangkan metode penyelesaian pada persamaan kuadrat lebih sederhana, yaitu dengan metode seperti pemfaktoran, rumus kuadrat, melengkapi kuadrat sempurna, atau menggunakan grafik. Selanjutnya yang terakhir yaitu terletak pada visual grafis. Pada visual grafis, grafik digunakan untuk menentukan di mana parabola berada di atas atau di bawah sumbu X. Hasil dari pertidaksamaan kuadrat menunjukkan interval-interval di sepanjang sumbu X yang memuaskan ketidaksamaan. Sedangkan pada visual grafis di persamaan kuadrat, grafik dari persamaan kuadrat adalah parabola yang memotong sumbu X di titik-titik akarnya. Itulah tadi beberapa perbedaan dari pertidaksamaan kuadrat dan persamaan kuadrat yang kalian mulai pelajari dari sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang pertidaksamaan kuadrat selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan dari pertidaksamaan dan persamaan kuadrat. Persamaan yang pertama yaitu terletak pada bentuk dasarnya. Dari bentuk dasarnya, kedua konsep ini, mau pertidaksamaan, mau persamaan, dua-duanya melibatkan ekspresi kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Dan persamaan yang kedua terletak pada akar-akarnya. Keduanya memerlukan penentuan akar-akar persamaan kuadrat terkait, meskipun penggunaannya berbeda. Solusi untuk persamaan dan batas interval untuk pertidaksamaan. Dan yang persamaan yang terakhir yaitu terletak pada metode grafik. Pada pertidaksamaan maupun persamaan kuadrat, di sini grafik parabola yang digunakan dalam keduanya untuk memvisualisasikan solusinya. Jadi dalam kata lain, dua-duanya menggunakan grafik parabola. Demikian tentang pertidaksamaan dan persamaan antara pertidaksamaan kuadrat dan persamaan kuadrat. Gimana teman-teman? Lebih paham kan? Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan nggak sebelumnya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Sebelum memulai menjelaskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada berapa bentuk dari pertidaksamaan itu sendiri? Ya, ada 6 macam pertidaksamaan yang dipelajari. Apa sajakah itu? Yang pertama ada pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pangkat tinggi, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan bentuk akar, dan pertidaksamaan mutlak. Namun, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat itu sendiri. Jadi, saya mempersempit penjelasannya supaya teman-teman semua paham apa sih pertidaksamaan kuadrat itu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pertidaksamaan kuadrat dalam variabel X ada 4. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar dari 0. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Yang keempat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat pertidaksamaan. Ketika teman-teman memahami materi pertidaksamaan dengan baik,
teman-teman akan mengetahui dan menghafal sifat-sifat pertidaksamaan dengan sendirinya. Namun, tidak ada salahnya juga untuk mengetahui sifat-sifat pertidaksamaan matematika terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan dengan lebih mudah. Seperti pada apa yang akan terjadi ketika ada pertidaksamaan pada penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian, eksponen, mereka akan terbalik, berubah atau terbalik. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu tanda pertidaksamaan tidak akan berubah kalau setiap ruas ditambah atau dikurangi bilangan nyata yang sama. Oleh karena itu bisa dijabarkan. Jika P lebih besar dari Q, maka berlaku P ditambah R lebih besar Q ditambah R, atau P dikurangi R lebih besar dari Q dikurangi R. Selain itu berlaku juga jika P kurang dari Q, maka berlaku P ditambah R kurang dari Q ditambah R, atau P dikurangi R kurang dari Q dikurangi R. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan pembuktian menggunakan angka. Jika diketahui P sama dengan 2, Q sama dengan 1, dan R-nya sama dengan 3, maka 2 ditambah 3 lebih besar dari 1 ditambah 2, sehingga hasilnya 5 lebih besar dari 4. Maka dari itu sifat pertama terbukti ya teman-teman. Selanjutnya sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak akan berubah kalau setiap ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Oleh karena itu bisa dijabarkan jika P lebih besar dari Q dan R lebih besar dari 0, maka berlaku P kali R lebih besar dari Q kali R, atau P dibagi R lebih besar dari Q dibagi R. Untuk lebih jelasnya, mari kita gunakan angka untuk melakukan pembuktian. Jika P diketahui 8, Q 4, dan R 2, maka berlaku P kali R lebih besar dari Q kali R. P kali R yaitu 8 dikali 2, lebih besar dari 4 kali 2, sehingga hasilnya 16 lebih besar dari 8. Dan itu berlaku juga buat pembagian. Kalian coba kerjakan yang pembagian dengan soal yang sama seperti perkalian tadi. Nanti hasilnya terbukti atau tidak ya teman-teman. Jika hasilnya P lebih besar dari Q, maka sifat yang kedua terbukti ya. Yang ketiga yaitu eksponen atau pemangkatan. Tanda pertidaksamaan akan berganti dari nilai pangkat yang ganjil atau genap. Seperti kalau dijabarkan akan seperti ini. Jika A lebih besar dari B lebih besar dari 0, maka A kuadrat lebih besar dari B kuadrat lebih besar dari 0 kuadrat. A pangkat 3 lebih besar dari B pangkat 3 lebih besar dari 0. Dan seterusnya. Dengan A pangkat N lebih besar dari B pangkat N, di mana A adalah anggota bilangan asli. Dari penjabaran tersebut, kita bisa lakukan pembuktian menggunakan angka. Misalnya, A sama dengan 2, B sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B lebih besar dari 0. Maka 2 pangkat 2
lebih besar dari 1 pangkat 2 lebih besar dari 0. Sehingga didapatkan 2 pangkat 2 hasilnya 2 dan 1 pangkat 2 hasilnya pun 1. Maka terbukti kalau 2 lebih besar dari 1, lebih besar dari 0, sehingga sifat pertidaksamaan tersebut terbukti. Selanjutnya, jika P lebih besar dari Q dan R lebih besar dari 0, maka akan berlaku P kali R kurang dari Q kali R, atau P dibagi R kurang dari Q dibagi R. Bisa kita jelaskan lebih rincinya melalui contoh soal di bawah ini, seperti jika diketahui P sama dengan 9 dan Q sama dengan 6, R sama dengan 3, maka P kali R kurang dari Q kali R. Maka 9 dikali negatif 3 kurang dari 6 dikali negatif 3, sehingga hasilnya negatif 7 kurang dari negatif 18. Oke, selanjutnya untuk contoh dari pembagiannya, silahkan kalian kerjakan dan diskusikan apakah benar atau terbukti atau tidaknya sifat yang terakhir ini. Menurut kalian, apa sih yang digunakan untuk merepresentasikan pertidaksamaan kuadrat? Biasanya itu merepresentasikan pertidaksamaan kuadrat itu dengan notasi matematika yang digunakan untuk membandingkan dua ekspresi kuadrat atau menentukan rentang nilai di mana sebuah ekspresi kuadrat memenuhi suatu kondisi. Nah, kemudian apakah pertidaksamaan kuadrat itu bermanfaat? Nah, seperti apa juga manfaatnya? Mari kita bahas. Pertidaksamaan kuadrat itu memiliki manfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan proyektil karena kurvanya menyerupai lintasan benda jatuh. Contoh soal dan pembahasan disajikan sebuah kasus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah bangunan persegi panjang memiliki panjang X plus 5 cm dan lebar X min 1 cm. Jika luas bangunan tersebut tidak boleh lebih dari 40 cm persegi, maka nilai X yang memenuhi adalah bisa dibahas, yaitu pertama, ubahlah keterangan tersebut ke dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat dengan rumus luas kurang dari sama dengan 40, karena dalam soal tidak boleh lebih dari 40. Kemudian kita masukkan luas, yaitu dengan panjang kali lebar. Berarti kita masukkan panjangnya 6 plus 5 cm dikali dengan X min 1 cm kurang dari sama dengan 40. Maka hasilnya X pangkat 2 plus 4X min 5 min 40 kurang dari 0. X pangkat 2 plus 4X hasilnya yaitu min 45 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka didapat hasil dari pemfaktoran yaitu X plus 9 dan X min 5. Maka bentuk himpunannya yaitu min 9 kurang dari sama dengan X. X itu kurang dari sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu minus 9, minus 8, kemudian minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, dan seterusnya sampai 5. Oleh karena panjang dan lebar tidak mungkin negatif, maka nilai X yang memenuhi adalah berbentuk positif, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya contoh soal dan pembahasan. Tentukan pertidaksamaan dari nomor 1 yaitu X pangkat 2 plus 2X min 48 lebih dari 0,
Penyelesaiannya sebagai berikut. Difaktorkan menjadi X plus 8, X min 6 lebih dari 0. Maka didapat hasilnya yaitu X sama dengan min 8 atau X sama dengan 6. Kemudian cara berikutnya adalah substitusi. Memulai misalnya X sama dengan min 9, maka dimasukkan X mengganti menjadi minus 9. Minus 9 pangkat 2 plus 2 dikali minus 9 dikurang 48 lebih dari 0. Maka didapat hasil 15 lebih dari 0. Nilai tersebut bernilai positif, maka dilihat dari gambar. Di sebelah kiri yaitu bernilai positif setelah min 8. Kemudian substitusi X menjadi 0, yaitu 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 dikurang 48 lebih dari 0. Maka didapat hasil yaitu negatif 48. Maka dilihat dari gambar, penandaannya yaitu negatif. Kemudian substitusi X menjadi 7. 7 pangkat 2 plus 2 kali 7 dikurang 48 lebih dari 0. Maka didapat hasil yaitu 15 lebih dari 0. Maka 15 ini bernilai positif. Dapat dilihat dari gambar. Daerahnya setelah dari X6 sama dengan bernilai positif. Kemudian menggambarkan pertidaksamaan kuadrat pada bidang koordinat. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah tentukan apakah memiliki pertidaksamaan kuadrat. Terus yang kedua, gambarlah garis tersebut pada bidang koordinat. Yang ketiga, gambarlah parabola. Yang keempat, carilah beberapa titik untuk menguji. Nomor 5, arsir area yang tepat. Diberikan contoh bentuk umum yaitu Y kurang dari X pangkat 2 min 10X plus 16. Cara menggambar pertidaksamaan kuadrat pada bidang koordinat. Yang pertama yaitu tentukan apakah memiliki pertidaksamaan kuadrat. Mari kita lihat pada pengertian pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu memiliki tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Maka dapat kita lihat di bentuk umum tersebut terdapat tanda kurang dari, berarti bentuk umum tersebut merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian disajikan gambar sebagai berikut. Di situ sudah terdapat titik-titik. Bagaimana titik-titik tersebut dapat terbentuk? Kemudian dalam slide selanjutnya kami akan membahasnya. Cara menyelesaikan titik-titik koordinat yang pada gambar tadi yaitu pertama menentukan nilai A, B, dan C. Nilai A yaitu di X pangkat 2 yang bernilai 1 dan B bernilai minus 10 karena ada variabel X, dan C yang tidak memiliki variabel bernilai 16. Kemudian ubah tanda kurang dari menjadi sama dengan. Y sama dengan X pangkat 2 minus 10X plus 16 difaktorkan. Maka didapat faktor yaitu X min 8 dan X min 2 sama dengan 0. Maka diperoleh X1 sama dengan 8 dan X2 yaitu 2. Maka diperoleh dua titik yaitu 8,0
dan 2,0. Coba kita lihat pada gambar sebelumnya. Benar, terdapat titik 2,0 dan 8,0 pada koordinat X. Kemudian kita mencari titik puncak, yaitu dengan rumus X puncak sama dengan min B per 2A sama dengan min B ini bernilai minus 10, maka ditulis minus 10 per 2 dikali 1. 1 itu A. Bisa dilihat. Kemudian didapat hasil XP-nya yaitu 5. Kemudian Y puncak dengan rumus minus B pangkat 2 minus 4AC per 4A. Kemudian masukkan nilai-nilai ABC tersebut seperti yang di atas tadi. Min 10 pangkat 2 minus 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 16 dibagi 4 dikali A-nya 1, yaitu 4 kali 1. Maka didapat minus 9 hasilnya. Maka diperoleh titik puncak yaitu 5, minus 9. Coba kita lihat pada gambar sebelumnya. Didapat titik puncak yaitu 5, minus 9. Kemudian yang ketiga yaitu gambarlah garis tersebut pada bidang koordinat. Tadi pada pertidaksamaan kuadratnya yaitu Y kurang dari sama dengan X pangkat 2 minus 10X plus 16. Nah, di sini dapat dilihat X pangkat 2 atau A ini bernilai positif. Maka nanti parabola akan berbentuk melengkung seperti U yang memiliki titik-titik sebagai berikut. Puncaknya di titik 5, minus 9 dan parabola tersebut memotong sumbu X pada titik-titik 2,0 dan 8,0. Kemudian carilah beberapa titik untuk menguji. Pada grafik dari pertidaksamaan Y kurang dari X pangkat 2 min 10X plus 16 menunjukkan bahwa titik 0,0 berada di luar parabola. Titik ini akan tetap jika digunakan untuk memeriksa hasilnya. Kemudian yang terakhir, arsir area yang tepat. Untuk menentukan area mana yang harus diarsir, masukkan nilai-nilai dari X dan Y dari titik-titik penguji ke dalam pertidaksamaan semula. Titik manapun yang memberikan pertidaksamaan yang benar menunjukkan area di dalam grafik yang harus diarsir. Maka masukkan nilai X dan Y dari titik 0,0, maka didapat hasilnya yaitu 16. Dilihat dari slide 14, yang diarsir ialah yang di dalam parabola yang berbentuk U tersebut. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung dan semoga ilmu-ilmu yang kita paparkan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.